Shalom Elohim. Damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui segala akal dan logika kita manusia. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, shalom, shalom, shalom. Damai yang Dia berikan, hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat senang. Damai yang Dia berikan, hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan hidupku untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Halo saudari Yuen yang cantik. Shalom Elohim mempelai ilahi Yesus Kristus. Shalom. Shalom saudara Rapi Bebani Lahagu. Shalom Elohim mempelai Bapa Yahweh yang elok cantik mempesona di hati Bapa, terexcellent. Haleluya ya dan amin. Praise the Lord Yesus Christ. Haleluya amin. Halo shalom Bucan Selfie. Shalom mempelai. Salam sehat sejahtera Bu Fei. Amin. Haleluya. Saudara adik Rapi, bagaimana kabar Bunda di sana? Baik-baik ya adik Rapi ya, yang diberkati Tuhan, yang disayangi Tuhan. Ada keadaan baik-baik. Buktinya mempelai ada live di mempelai ada live di sini. Kalau Bunda sudah baik-baik, Bunda sudah muncul-muncul di live. Sudah tenggelam. Ya, ini bukti bahwa penyertaan Tuhan ya dan amin ya. Sampai pada saat ini Bunda baik-baik saja, masih bisa bernafas, masih bisa makan minum. Haleluya. Berkat Tuhan atas kita anak-anaknya, makan minum, masih bisa bernafas, itu semua karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Ini terlalu cepat-cepat ini. Bunda berjepit-jepit ya sampai Solo. Ini kegerakan. Ada kegerakan roh Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulai dalam keadaan sehat-sehat saja. Semoga semuanya adik Rapi, keluarga semuanya ya di sana, Bapak Ibu, saudara pun di sana dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Semuanya ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam kasih sayangnya Tuhan ya. Dingin sekali di sini di cuaca ya. Jadi Bapak Ibu, ini kegerakan roh. Kalau secara manusia mempelai kayak tidak sanggup mulai ini malam, tapi kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, firman yang kudus, firman yang hidup, kuasa Bapa Surgawi itu menyertai mempelai sehingga roh mempelai ini seperti kebakaran, seperti terbakar ya untuk melayani Tuhan. Nah seperti itu ya. Shalom Bucan Laila ya, pasukan di Bapak Yahweh. Shalom Elohim Bunda sayang. Salam rindu. Shalom. Salam rindu juga ya untuk Bucan Laila. Nih malaikat-malaikat Tuhan semuanya sudah masuk ya satu-satu. Shalom Pak Edi Manawan. Shalom Elohim mempelai. Bu Fei selamat malam. Nah ini Pak Edi Manawan ini salah satu tua-tua ya. Iya dia salah satu Bapak Ibu. Shalom Bucan Maria Muslina. Shalom Elohim. Semuanya mengatakan Shalom Elohim mempelai Bapak Yahweh semuanya ya. Mempelai singkat saja supaya tidak terlalu lama. Mempelai menyapa-nyapa ya bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik, saudara dan saudara yang ganteng, yang cantik dimanapun kita berada saat ini. Shalom Elohim. Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian.
yang Tuhan berikan, yang tidak bisa dunia berikan kepada kita. Halo, shalom Bucan Ita shalom Bucan Maria Muslia, Bucan Tabita, ya, Bucan Wenti, ya amin. Shalom Bucan Ida Jumaingil, Bucan Femidom, Bucan Ardenan si Pepe, ya saudari Yuen sudah ya. Pesan-pesan ilahi untuk dunia. Shalom Bucan Wenti. Iya, Bucan Wenti, sapanya cantik, jepitan rambut bunga-bunga kecilnya mempelai. Iya Bapak Ibu ya. Ini iseng-iseng saja ini ya. Iseng-iseng ini Bapak Ibu untuk mengelabui umur. Umur kan sudah tua, jadi supaya kelihatan muda dan kelihatan awet-awet muda sedikit pakai jepitan kayak anak-anak ABG dan ABG muda. Padahal so ABG tua ini sayang. Shalom Bucan Sadari telah manua ya. Shalom Ibu mempelai ilahi yang cantik mempesona di hati Bapak Yahweh, Bapak Pangeran Ilahi dan semua anak-anak Bapak Yahweh. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Shalom Bucan Rosabella, shalom. Ini bahasa Cina, mempelai tidak tahu ya. Apa ini Koreaan, Busan. Oh dari Korea. Shalom ya untuk Korea. Mempelai tidak mengerti ini bahasanya, ini tulisan Korea ini ya. Sangareho. Shalom Bucan Anglika Marikan ya. Shalom Elohim Buffet Bunda Ratu mempelai Yesus Kristus yang dikasihi dan dicintai Bapa Surgawi, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Praise the Lord. Shalom saudara Genesa Gene. Shalom Bucan Celu kita ya. Nah itu dorang suka tahu apa pelebengnya ABG tua jadi ABG muda toh. Nah coba lihat hanya pakai pita saja orang so lihat mempelai ini so muda belia sayang. Terkecoh orang ya. Padahal so tua sayang, tapi kelihatan muda, awet muda. Haleluya, puji Tuhan. Itu semua karena cinta Tuhan ya, anugerah Tuhan. Shalom saudari Bucan Deva Putra, saudara Ilma Goel, Pak Jowi Rodwin, shalom ya. Enggak main Bucan Venita ini. Coba angka dia bilang lagi ini Bucan Venita Lila. Iya Bucan Venti, bundanya makin cantik, imut dan gemoy. Haleluya. Mau cantik, imut dan gemoy, boleh nih pita di pasar. Boleh nih pita-pita kecil. Murah saja ini Bapak Ibu, 12.000. murah meriah kan, kelihatan awet muda tuh, murah meriah 12.000. Nanti orang mau bahas lagi tuh, orang mau potong ini video, orang mau bahas lagi tuh, mau bahas di Rupanya mempelai pakai ini murahan semua. Karena ya itu mempelai kan tidak patok di harga. Harga itu bukan patokan harga diri sayang ya. Apa yang dikenakan, mau itu murah, mau itu mahal, yang penting iman kita excellent. Mau itu kalian bahas ke topi mempelai murahan, ya memang murahan. Mau itu kacamata murahan, tapi kan di dalam diri mempelai ini kalau mempelai pakai jadi mahal toh. Ada yang murah, ada yang mahal juga kasih yang ya. Kalau ini 12.000 satu pak. Murah ini Bapak Ibu, tapi keren toh. Kalau sudah ditata-tata dang. Nah mempelai tata-tata dang, jadi keren toh. Shalom Elohim ya. Spesial malam. Shalom Bucan Grace, selfie cantik dan awet muda mempelai sama juga mempelai Tuhan. Bucan itu awet muda, kalau mempelai Tuhan itu tak kurang orang PU Bapak Ibu, apalagi bertugas di masa antikris ya. Tuhan poles kita pemuka ini jadi awet muda. Kalau kita hati baik, kita hati kudus, suci, mencari Tuhan, pasti ada perubahan ya. Yang syukur ribu Tuhan sapu begini, jadi bagus, jadi awet muda,
Ya biar cuma jepitan-jepitan murah begini kan, kalau sudah di kepalanya mempelai kan cokoletan mahal ini. Haleluya. Nah seperti itu, yang diperlukan itu bukan barang-barang mewah, barang-barang mahal yang melekat di tubuh kita, tapi bagaimana hati kita, inner beauty sayang ya. Mau itu murah, mau itu anu ya, tergantung matanya orang. Kalau orang itu sombong melihat kita, pasti dia akan hina kita. Tapi kalau orang itu rendah hati ya dia pasti akan lihat kita itu cantik, indah. Walaupun tidak mahal Bapak Ibu ya, KW semua, KW 1, KW 2. Seperti itu, yang penting bagaya sayang, bagaya. Sebelum masuk dalam peti mati bagaya. Kalau sudah masuk di peti mati siapa lagi yang mau kasih bagaya akang? Seorang lain yang kasih bagaya. Kalau masuk di peti mati sayang. Jadi sebelum masuk dalam peti mati bagaya memang. Mau itu KW 1 itu barang, KW 2. Mau itu emas, mau itu palsu. Urusan belaka, yang penting so action, bagaya sayang. Mau itu 1 bulan 2 bulan dia luntur itu urusan belakang. Yang penting action. Action today, gatal-gatal tomorrow. Coba itu sistem orang Manado. Mau dapet tuh sistem orang Manado. Action today itu gatal-gatal tomorrow. Nah, kalau barang KW palsu kan gatal-gatal kalau dipakai ya. Gatal-gatal tahan saja. Kalau orang lihat tahan gatal. Yang penting bagaya sayang, bagaya. Angkat-angkat tangan kasih tunjungin tuh permata-permata palsu. Orang pikirnya berlian, padahal palsu sayang. Yang penting action dulu sayang, kasih tunjung dulu. Hah? Kasih tunjung dulu. Sebelum Bapak Ibu masuk dalam peti, mau siapa lagi yang kasih bagaya dan kalau masuk dalam peti, otomatis sampai perhiasan ini mau perhiasan asli atau KW 1, KW 2 orang ambil sayang berebutan masuk dalam peti tidak ada pakai perhiasan. Siapa lagi mau kasih bagaya, kasih pupur, kasih bedak, kasih lipstik, siapa lagi orang lain toh. Jadi sebelum masuk dalam peti bagaya sayang, bagaya. Mau itu rantai kapal, rantai laut, rantai apa, pakai saja. Mau itu rantai babi hutan kah, ada di rumah pakai. Mau itu kacamata kuda, kacamata apa, pakai. Yang penting bagaya sayang. Orang ada tuh bilang, biar kalah nasi, yang penting jangan kalah aksi. Biar kalah nasi, yang penting jangan kalah aksi. Biar makan di rumah cuma nasi dan garam, yang penting tuh gaya. Orang lihat, bak selebriti tuh gaya. Haleluya. Jangan kalah gaya sayang. Semua kiamat dunia bagaya memang. Bagaya memang sayang. Jangan nanti semua ada tuh petir dengan badai asmara topan baru ngoni bagaya. Soalnya tidak mungkin. So tak sambar dengan badai petir. Kamu terlambat kamu bagaya. Itu Tuhan Yesus bilang begini saat pada kena bisul nanti pada berani bagaya tidak ya. Kalau suka kena bisul mana mau berani bagaya sayang. Tuhan Yesus bilang setiap berani paling cuma aduh do bisa dap. Kapan ini bisul mau pecah. Tiga marinis mana bisa mau bagaya kamu. Kalau suka kena bisul. Jadi sebelum kena bisul, sebelum kena penyakit, bentol-bentol bagaya sayang. Sebelum terlambat baru gatal-gatal DP tomorrow. DP tomorrow gatal-gatal, itu bisul kan gatal. Kalau Anda suka kena bisul, kena lagi DP gatal-gatal. Oh haleluya. Mana bisa Anda bisa bagaya sayang. Tinggal bagaros sana, bagaros sini. Tak kupas-kupas itu kuliah. Haleluya. Bagaya sayangnya, bagaya. Sebelum kena tu bisul, sebelum masuk peti mati bagaya memang. Itu berarti Anda masih diberikan kesempatan untuk bagaya sayang di dunia. Haleluya. Mau itu barang murahan, mau itu barang mahal, bagaya sayang. Karena kualitas diri kita itu tidak ditentukan dengan apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan. Biar itu barang murah coba. Kalau mempelai pakai kan suka kayak putri-putri mempelai kan. Coba lagi mempelai coba puji diri sendiri. Daripada tiada orang puji dang. Lebih baik puji diri sendiri, bikin senang diri. Kenapa? Ada yang keberatan? Ada yang keberatan kalau mempelai diri sendiri. Ngoni keberatan. Puji dia juga dong, ngoni diri di depan cermin atau bikin video. Senang hati toh. Bukankah hati yang gembira adalah obat yang manjur? Kalau orang lain setiap puji-puji ngoni diri,
Sayang, ambil cermin, ambil kamera, puji tuh diri supaya hati senang toh, hati gembira. Daripada orang lain cuma hina-hina terus, diri sendiri nih yang cerita di cermin. Sayang, betapa cantiknya saya ini. Sayang, betapa tampannya saya ini. Hati senang toh, daripada orang cuma dengar hinaan dari orang lain. Haleluya. Toh, harus begitu ya. Harus disetting hati tetap gembira, sukacita, ceria di dalam Tuhan ya. Kalau mempelai pada saat ini tidak menyapa nama-nama, mempelai sudah mewakili saja ya. Bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik, saudara dan saudari yang ganteng, yang cantik dimanapun kita berada saat ini. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya ya. Mempelai ucapkan selamat tugas pada saat ini, tetap setia, tetap rendah hati di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Tetap punya hati mau melayani Tuhan tanpa hitung-hitungan. Ya, saudaraku. Karena Tuhan Yesus akan membalas setiap apa yang kita kerjakan di muka bumi ini tepat pada waktunya ya. Semuanya mempelai menyapa ya, bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik, saudara, saudariku yang ganteng yang cantik ya. Jangan kurang hati kalau mempelai tidak menyapa, tidak menyebut nama ya, mempelai sudah rangkum karena mempelai mau baca cerita ini. Ala-ala ganteng, ala-ala gatal. Ala-ala cantik, ala-ala gatal. Jadi tidak perlu ya. Tidak perlu barang yang mewah, tidak perlu barang yang branded. Kita anak-anak Tuhan ya, jangan tergoda ya dengan barang-barang yang mewah, yang branded. Karena kita bukan milik dunia, kita milik Tuhan. Ya, kecuali Bapak Ibu sudah jadi konglomerat. Merat, konglomerat sekali. Konglomerat ya, berat sekali itu uangmu di ya, suka buang-buang. Ya, Bapak Ibu bisa lah sekali-sekali ya beli yang barang-barang mewah. Kalau masih pas-pasan, masih tidak usah, mendingan bantu orang susah. Nah, itu kalau mempelai. Jadi tidak tergantung kepada barang-barang branded, kepada barang-barang yang mewah. Suka beli, ambil. Yang penting kita senang untuk pakainya. Mau itu murah, mau itu ya. Mempelai ini semua, pokoknya dari topi semua mereka itu soroti semua. Nanti mereka ambil. Tapi sekarang kan mereka so takut ambil videonya mempelai. Bahas so tenggelam semua orang pe rumah. So tenggelam sayang. Bahas hina dan pekerjaan Tuhan. Orang tahu ini. Yang bicara ini hamba ilahi. Bahas hina. Sekarang so takut no. So tenggelam. Belum lagi kena gempa itu baru teguran itu. So dipesan berapa wilayah ya, banyak sekali dipesan. Mempelai yang sabar, pelan-pelan. Kasih kecil dulu DP getaran 4 kah 5. Peringatan, tidak mau bertobat, tidak mau sujud kembali kepada Tuhan, tidak mau merendahkan hati, langsung dihantam 7 koma. Baru kan? Seperti itu dulu, ada peringatan dulu sayang. Baru. Dora itu bahas-bahas semua, topinya mempelai, kalau mempelai pakai kacamata, murahan, biar saja Yang penting mempelai harga diri tidak murahan sayang. Pilih mana? Yang dikenakan, yang dipakai ini mahal, tapi harga diri murahan. Terlalu murah, saking murahnya terjual-jual. Terjual-jual tuh harga diri ya. Mendingan barang murah dipakai, tapi enak dilihat, enak dipandang, ya, memiliki estetik, ya. Ya, yang penting sopan. Nah, tidak mengumbar-ngumbar aurat di depan umum. Nah, seperti itu. Yang penting sopan. Yang penting sopan ya, biar murahan, tapi kalau kita kenakan, kita memiliki inner beauty ya. Kita memiliki kecantikan dari dalam, orang akan melihat kita, wow, amazing. Padahal yang dikenakan cuma 15.000, 12.000. KW sayang, sampai KW 3. Tenang saja. Ini bukan masalah harga diri, tapi gengsi-gengsi. Makan itu gengsi. Makan gengsi, jual harga diri. Pilih yang mana saudara? Akhirnya sampai di neraka. Tembusnya di neraka sayang. Jual harga diri, jual barang semuanya digadaikan, diskon, pakai diskon lagi 25%, 75%, sampai di neraka sudah. Terbukalah pintu neraka bagimu. Mendingan dihina-hina saja di dunia pakai barang murahan, pakai apa, yang penting enak dilihat ya.
Mau barang 1 2 juga yang mahal, tidak apa kalau sudah berkelebihan. Kalau belum, mendingan uang itu dipakai makan, pakai bantu orang susah. Seperti itu. Ya. Seperti itu sayang ya. Jadi harga diri tidak tergantung kepada apa yang kita pakai, kepada apa yang kita kenakan. Manusia duniawi saling bersaing untuk memakai barang-barang branded, barang-barang yang super mewah, harganya puluhan juta, harganya ratusan juta. Akhirnya apa Bapak Ibu? Open BO. Jual diri, jual harga diri. Akhirnya sampai di neraka juga, open BO dorang. Dapanya api. Yang mereka layani adalah api dan siksaan seumur hidup. Manakah yang Bapak Ibu pilih? Baik laki-laki maupun perempuan, open BO banyak sekarang ini ya. Dunia ini sangat najis. Haleluya. Jadi kita kenakan sesuai dengan kemampuan kita. Barang apa yang kita bisa beli sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau dikasih tas Hermes Koko mau nggak? Kalau dikasih mau. Itu berkat Tuhan. Mempelai ucapkan terima kasih ya saudara Riri ya. Mengatakan kalau dikasih tas Hermes Koko mau. Mau nggak? Mau no. Berkat Tuhan kan. Nah mempelai dulu sering dikasih tas Louis Vuitton. Nah itu hadiah. Hadiah ya. Tas Louis Vuitton. Tapi mempelai tidak tahu harganya. Cuma orang-orang bilang, itu puluhan juta itu. Harganya jutaan itu. Ada yang puluhan juta. Nah, mempelai kan tidak tahu yang hal-hal begitu ya. Kalau ada yang kasih, ya mempelai ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itu kan berkat Tuhan. Tapi mempelai tidak pernah mengejar hal-hal yang di dunia ini. Ya. Berarti masih suka dunia lah. Jangan munafik. Lah siapa bilang saya ini sudah tinggal di dunia lain nah? Ya saya ini apa adanya berbicara. Kalau saya munafik saya akan tolak itu perkataan Anda tadi itu. Tak suka Hermes apa, Koko itu masih suka. Ya kalau saya munafik kan saya bilang saya tidak suka. Ngapain? Saya ini kan sudah di dunia 1000 tahun. Ya saya masih pakai darah dan daging. Bagaya no dintas Hermes kaluan. Tuhan Yesus bilang padahal Hermes sabor dari kulit manusia. Haleluya. Tuh pantasan mahal. Haleluya. Tuh terbuka kan? Terbuka sekarang kebenaran. Pantasan mahal sayang dari kulit manusia paling. Takut juga saya mau pakai. Jangan-jangan spok DP orang. Saya ini bicara apa adanya. Nah itu kan ketahuan kan Anda kan menjebak saya. Banyak sekali ini ular-ular menjebak saya ya. Mimpi-mimpi dusta-dusta. Semua untuk menjebak saya. Kalau saya artikan begini melalui mimpi itulah saya bisa tafsirkan. Melalui lambang binatang apa ketahuan. Ya seperti itu. Kan benar sekali kan mempelai. Kalau saya itu orangnya saya munafik itu, saya bilang tidak, saya sudah tidak perlu tas-tas yang seperti begitu, saya tidak perlu. Saya ini kan saya bilang saya tidak mengejar yang seperti itu, barang-barang branded. Kalau ada orang kasih, itu kan berkat untuk saya dong. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, pelayananmu, anak-anakmu. Itu kan bukan gampang harganya kan puluhan juta. Itu hanya bisa dibeli orang kaya. Ya, saya tidak pernah membeli barang-barang branded seperti itu. Saya berpikir 1000 kali mendingan kalau saya dapat 20 juta, 50 juta, 100 juta. Saya berkati orang susah di jalanan, saudara. Makanya saya percaya cahaya, bukan? Saya tidak egois dan saya tidak serakah, sayang. Itu saya dulu dapatnya seperti itu. Ratusan juta saya dapat. Ya, pelayanan saya 3 tahun lalu. 4 tahun yang lalu seperti itu. Tapi saya tidak pernah membeli tas-tas yang begitu sayang. Tas-tas branded begitu. Mendingan saya pergi di tong sampah. Bantu orang susah. Pergi di jalanan bantu orang susah. Tapi kan Tuhan berkati saya. Walaupun saya tidak membeli tas-tas seperti itu. Anak-anak Tuhan lah yang mengirim kepada saya.
Dorang cuma minta, Ibu Fei, mana alamat rumahnya Ibu Fei? Ada berkat untuk Ibu. Tas-tas mewah, sepatu-sepatu mewah, haleluya. Itu kan orang kaya, ya. Mau itu dari Jakarta, luar negeri, Amerika sana, kirim-kirim, haleluya. Kan? Nah itu, iya kan seandainya, makanya Anda kalau berketik ya pikirkan juga. Anda mengatakan saya munafik, saya tidak munafik. Kalau saya munafik pasti saya bilang saya tidak suka barang-barang seperti itu. Saya kan masih terdiri dari darah dan daging. Hidup manusia masih makan nasi. Saya belum makan karet, saudara. Saya ini masih makan nasi ya. Saya belum makan emas, saya belum makan besi, dan saya juga belum makan karet. Ya. Saya masih manusia. Masih manusia biasa. Dan saya bicara padanya, dan saya tidak munafik. Saya paling benci dengan orang munafik. Saya paling benci juga dengan orang papan dusta. Licik lidahnya, putar balik, cerita A dari jadi B, B jadi C. Tidak mau saya. Enak makan jengkol. Tapi ngodekin, enak makan jengkol. Karena beliau tahu kesukaan saya makan jengkol, makan pete. Padahal kamar saya baunya minta ampun. Saya hobinya makan jengkol, makan pete. Pada kacau sama saya. Kau nyedak pingsan nih. Bau pete, bau jengkol, belum bau terasi lagi di mulut. Bau terasi. Pingsan nih. Mempelai, kita ini so pingsan mempelai. DP Tamang bilang pingsan karena apa? Urapan atau apa? Tidak, bau jengkol dengan pete. Kita makan jengkol, makan pete, sambal terasi, makan pakai ubi, makan pakai pisang kukus. Haleluya. Makan pakai nasi. Pingsan dorang. Dorang bilang, DP Tamang tanya, kenapa ada pingsan? Dekat mempelai. Ada urapan tinggi kah? Frekuensi tinggi kah dekat mempelai? Bisa masalah kepingsanannya dia bisa. Tidak, coba mereka cium dulu itu bawa PT itu. Bawa jengkol. Makanya jangan dengan mempelai. Mau pingsan nih. Dengan aku pingsan di situ. Karena pingsan gara-gara apa? So, ada urapan yang tinggi, ada frekuensi yang dari dunia lain nggak dapat atau apa? Tanya yang sama itu orang so pingsan. Nanti dia berkata jujur. Tidak. Jengkol plus bete terus datang kita. Awas. Makanya jangan dekat-dekat mempelai. Sadis mempelai pebau ini mengeluarkan pete jengkol dengan terasi. Baumu adalah maut bagiku. Baru satu kata-kata mempelai kasih ucapkan so pingsan Anda. So begitu ada lumai. Mendingan lihat mempelai di live. Jangan dekat-dekat dengan mempelai. Apalagi tanya alamat, tanya-tanya apa, pergi sama jangan. Dekat saja bertanya, mempelai nama siapa? Mempelai kasih anu toh. Kasih tahu, oh nama saya Ibu Fei. Baru Ibu Fei saya sebutkan, seperti bau itu menyengat sekali kan. Seperti asap mengumpal. Terus Anda terhipnotis kan, langsung begini fly di rumah. Mempelai di rumah mempelai jauh dari ambulans. Jadi jangan dekat-dekat, langsung Anda fly begini. Pas orang tanya, kenapa? Kenapa sampai pingsan mendadak? Itu loh. Saya sudah tahu ini. Bau apa ini? Bau apa ini yang saya cium ini? Apakah bau neraka atau bau surga? Langsung bilang, itu bau-bau dunia sayang. Bau-bau dunia begitu, PT jengkol dengan terasi. Nah, siapa yang salah kan? Anda sendiri yang datang kok. Anda sendiri suka dekat-dekat kan? Mau dekat-dekat dengan mempelai, jangan. Mempelai so kasih tahu memang kan? Mempelai kasih tahu memang jangan. Kecuali Anda sudah siapkan ambulans di depan rumah mempelai. Anda naik mobil ambulans ya ke rumahnya mempelai supaya pingsan langsung dibawa ambulans. Itu 3 langsung dibawa. So, itu kendaraan ambulans sudah persiapkan tuh oksigen ya.
Jadi tidak usah ada pemikiran-pemikiran mau dekat mempelai, mau tanya-tanya, mau wawancara, tidak usah. Jangan, cuma dilihat saja indah begini ya. Dilihat saja indah-indah. Kalau mempelai mengeluarkan racun bau-bau jengkol dengan tete, habis Anda pingsan ditampar. Langsung di Anda. Kasihan toh, mempelai rasa kasihan kepada Anda. Jadi jadi yang baik makan jengkol, makan sambal terasi, ha? Terus mempelai tidak sikat gigi lagi. Ih, ternyata astaga, apa begini ini ya, astaga. Kita kira ini bunga yang sangat indah, mawar yang indah yang kita lihat ini di live, ternyata mawar busuk dah. Tahu dia tuh mulu-mulu ular kan? Mulu ular yang mulu naga. Ternyata mawar busuk dah ini yang kita dapat ini. Nah, jadi mempelai sudah bilang memang tidak usah. Mau minta share rumah, mau aku dapat, mau baca cerita, sharing-sharing, tidak usah. Tidak usah. Cukup kamu lihat saja mempelai di live ini ya. Cukup dilihat di live ini. Karena kalau aku dapat langsung, pingsan ngoni, kasihan kan. Mempelai itu rasa kasihan, Pak ngoni kasihan. Itu kalau perpaduan percampuran pete, jengkol dengan sambal terasi, kamu dapat itu. Nyada mau sadar-sadar kamu dari pingsan. Pas sadar pingsan lagi. Kenapa? Terkenang-kenang kan? Terkenang kan baunya itu toh. Meresap sampai di batin Anda. Hah? Sampai, aduh, so masuk di liang neraka kita ini. Belum ada masuk di dunia neraka. So neraka ini yang kita dapat ini. Oh haleluya. Kayak orang itu mempelajari sekali dan di live ini tipu-tipu saja. Ini jadi di live saja ya. Lihat, jadi tidak perlu untuk menghayal untuk datang ketemu mempelai biasa-biasa saja. Bukan juga cantik, ini hanya pengaruh kecantikan inner beauty dari dalam. Nah, yang bisa menerima mempelai itu dengan cinta kasih ikhlas itu hanya Tuhan Yesus sendiri. Manusia biasa tidak bisa terima mempelai, tidak bisa. Pingsan orang sayang. Manusia dunia itu tidak akan bisa menerima mempelai apa adanya. Mau pingsan dorang sayang. Jadi yang bisa menerima itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Dengan cinta yang mulia, cinta yang tulus, dengan kasih yang tulus. Itu yang bisa menerima mempelai. Karena dia yang lebih mengetahui diri mempelai dari mempelai sendiri. Diri mempelai sendiri ya. Hanya dia, jadi tidak usah. Baik yang di Facebook, di YouTube, mau bahayal-hayal, mau ketemu mempelai, jangan, tidak usah. Pingsan Anda. Anda belum jarak 500 meter, so pingsan Anda. Karena baunya mempelai ini semerbak loh. Dia menyebar jarak 500 meter, sudah cium itu DP jengkol, DP PT, dan DP sambal terasi ya sayang. Nah itu. Jadi seperti itu saudaraku ya. Urungkanlah niat saudara ya. Yang minta serok-serok lokasi, minta ketemu-ketemu dengan mempelai, mau cerita-cerita sering akhir zaman, tidak usah. Pingsan Anda. Mempelai kasih tahu memang ya. Jangan, kasihan Anda. Mempelai itu kasihan Anda. Mempelai kan sayang Anda toh. Jangan ya. Jangan. Nanti belum waktu matinya Anda, meninggoynya Anda, pas ketemu mempelai langsung meninggoy. Meninggoy cepat, dipanggil cepat. Karena cium-cium jengkol dengan PT yang luar biasa menyengat. Oh haleluya ya. Jangan, urungkanlah niat hati Anda ya, urungkan. Urungkan secepatnya ya. Itu mempelai kasih tahu ini, klarifikasi dari mempelai. Kenapa mempelai? So tidak mau lagi ketemu-ketemu orang ya. Karena mempelai ini menyebarkan bau bangkai busuk Bapak Ibu. Hobi makan jengkol, hobi makan pete, hobi makan sambal terasi, dicocol dengan ubi, pisang dengan nasi. Oh haleluya. Pakai ikan lagi ekor kuning, ikan apa? Ikan tongkol yang segar-segar. Oh haleluya. So itu no. Gunung so tidak apa lihat, laut pun berubah jadi gunung, gunung jadi laut. Haleluya. Jadi urungkan niat saudara ya. Urungkan niat saudara ya. Jadi
Kerajaan 1000 tahun mempelai mau baca dulu ini kerajaan 1000 tahun ya. Itu intermezzo ya saudaraku. Intermezzo tadi itu ya lewat iklan. Iklan PT, iklan jengkol. Itu, aduh, Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu sampai di toilet pun baunya minta ampun. Makanya Mama bilang tidak usah saja ya, urungkan niat saudara ya. Banyak yang minta share lokasi rumahnya mempelai, ada yang minta mau ketemuan di sini bicara-bicara tentang akhir zaman. Urungkan niat Anda ya, jangan Anda pingsan sia-sia di situ ya. Ketemu dia mempelai jarak 500 meter pingsan. Jangan ya Bapak Ibu, lebih baik urungkan niat hati Anda. Anda berdoa berpuasa di rumah ya. Anda menghampiri Tuhan dengan segenap hati Anda, ya. Anda cari Tuhan, perkenanan Tuhan ya, tidak usah ketemu dengan mempelai kan. Kalau tentang mau cari tahu akhir zaman, baca ini kitab Wahyu. Minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan ya, tanpa ketemu mempelai. Di live ini juga kita suka ketemu ya. Di live ini kita suka ketemu. Kita bertatap muka di live ini. Jangan ketemu langsung ya. Nanti Anda akan pingsan mendadak. Tinggal ditanya itu, pingsan karena urapan atau karena bau? Bau jengkol, pete, dan terasi. Tinggal dua. Haleluya. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak usah mau pingin ketemu ya dalam angan-angan, dalam pingin ketemu mempelai, tidak usah. Karena manusia biasa itu tidak bisa menerima keberadaan mempelai. Yang bisa menerima mempelai itu hanya satu manusia di muka bumi ini. Tuhan Yesus Kristus, rohnya King of the Kings. Dia rohnya Isa dan Maryam. Itu yang bisa menerima kita padanya dengan cinta yang tulus, dengan kekurangan kita, dengan kelebihan kita. Itu hanya dia saja. Dia yang tahu saya suka makan pete, saya suka makan jengkol. Sama Bapak Ibu. Itu rohnya Pangeran Rai juga itu suka makan jengkol dengan pete. Sama kita. makanya kita memang membaca cahaya tuh. Bukan gara-gara pete dan jengkol sayang, bukan dengan sambal terasi, bukan. Ini karena kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita. Karena kita memiliki hati nurani yang baik, memiliki pancaran cahaya hati, kecantikan hati, cahaya nur, hati nurani kita baik. Seperti inilah jadinya. Jadi orang itu lihat kita akan awet muda terus. Karena walaupun bertubi-tubi masalah dalam dunia ini kita hadapi, pensoliman apapun yang kita hadapi, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena masih hidup. Nah, kita mengampuni dosa-dosa orang, manusia-manusia yang telah mensolimi kita, yang telah menyakiti kita. Nah, kalau kita mampu memberikan pengampunan itu 70 kali 7 kepada mereka yang menyakiti kita, nah pastilah muka kita akan percaya cahaya seperti ini Bapak Ibu. Karena hati kita kan baik di hadapan Tuhan. Nah, ini kan pancaran hati, aura, cakra. Nah, Bapak Ibu bisa lihat pancaran cakra saya. Berapa pancaran aura hati saya, kecantikan hati saya ini. Nah, di mata dunia kan Tuhan akan perlihatkan semuanya. Perbuatan-perbuatan baik kita, apakah itu perbuatan-perbuatan jahat kita, pasti akan diperlihatkan ya. Karena hukum tabur tua itu ada sayang. Nah, seperti itu. Jadi makanya mempelai di pengajaran di tingkat spiritual, supranatural yang paling tinggi Bapak Ibu. Mempelai sudah lewati dari tingkat level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai tingkat yang ke-9 Bapak Ibu. Jadi di tingkat spiritual tingkat yang 9 itu 7, 8, 9 banyak yang belum tahu Bapak Ibu ya. Mereka kata benar dan amin mempelai sayang. Iya kan? Benar. Warna-warni yang sangat cantik. Bucan Wenti mengatakannya Kristianti. Gak apa-apa ya. Kak angka bakul sendiri, yang penting hati happy. Iya. Bucan Yohana Tumi Momor, amin.
Iya, kita apa memiliki kecantikan hati itu Bapak Ibu. Jadi walaupun kecantikan jasmani kita ini pas-pasan, ya, mau dihina orang kah apa, tapi kalau kecantikan hati kita ini terpancar begini Bapak Ibu ya, terpancar seperti ini ya, ini ya masih ada lampu, masih terdiri darah dan daging. Kalau kecantikan roh itu lebih lagi dahsyat Bapak Ibu. Kalau saya sudah berubah menjadi pakai tubuh roh supranatural, spiritual, hidup dalam keabadian. Nah, saya lihat itu kemarin saya dipanggil Sang Dewi. Sang Dewi, 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 sangat cantik sekali engkau di sana. Nah, saya lagi memetik kecapi di sana, di batu, di atas batu di sungai Bapak Ibu. Ya, saya menyanyi lagu-lagu cinta, tapi saya tidak tahu Bapak Ibu bahasa. Memang pakai bahasa Cina, tapi saya tidak tahu. Ba, ikuti ulang itu anu di sana itu, karena saya petik kecapi. Nah, kecantikan hati kita ini menutupi kekurangan kecantikan jasmani kita ini. Jadi Bapak Ibu, khusus-khusus ibu-ibu, kejarlah ke inner beauty, kecantikan hati. Nah, bagaimana supaya memiliki kecantikan hati? Bantu orang susah, bantu orang miskin, sayang. Di sekitar kita, kita lihat ada orang susah, tetangga kita yang susah, yang miskin. Nah, saya mau cerita Bapak Ibu ya. Ini kesaksian saya. Kesaksian saya. Kenapa saya itu sangat disayang. Sangat disayang oleh tetangga-tetangga saya. Jadi kalau di sini jauh-jauh tetangga saya, agak jauh Bapak Ibu, karena rumah kita berjauhan. Agak jauh kalau di sana, di kota sana itu. Kalau di kota Palu itu, kan saya berasal dari sana. Dari Palu itu kan banyak tetangga berdekatan ya. Tante cantik, terima kasih ya Saudara Wiranti. Bucan Yuniliu makin dihina makin cantik mempelai. Amin Bucan Yuniliu yang cantik. Ya ini apa mempelai bilangnya artisnya 77 ini pasukan 77 ini Bucan Yuniliu. Iya beliau ini kalau menyanyi Bapak Ibu penuh sukacita semangat. Oh haleluya. Jadi saya kadang itu lalu saya terbuka saja. Kadang saya itu lalu kan habis sedih-sedih, habis menangis dengan pergumulan hidup saya, dengan penderitaan yang saya alami. Nah saya lihat beliau ini Bapak Ibu menyanyi dengan penuh sukacita. Disitulah hati saya itu gembira. Jadi Tuhan utus malaikat-malaikatnya Bapak Ibu untuk menghibur saya, untuk memberikan kekuatan kepada saya ya. Biasanya kalau live itu dulu kan ada yang menyanyikan, biar mau Desember itu Bapak Ibu mandi-mandi air mata saya kan. Karena apa tantangan pelayanan ini luar biasa kan, mandi-mandi hinaan saya. Diserang di berbagai apa, di WhatsApp, di apa itu semua belum dunia nyatakan. Diserang, saya lihat Bapak Ibu ini, malaikat Tuhan ini bersorak-sorak dengan semangatnya. Hati saya itu langsung semangat Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan itu tanpa kita sadari mengirimkan malaikat-malaikatnya itu kan dalam casing-casing manusia Bapak Ibu. Makanya walaupun beliau ini sudah tidak ada lama, sudah tidak di pasukan 77, saya tuh selalu ingat Bapak Ibu, selalu ingat dia ini, ibu ini, Ucan Yuniliu ini, kalau dia menyanyi dengan gaya-gayanya bersukacita, oh Tuhan. Jadi roh saya ini, hati saya ini langsung meloncat Bapak Ibu, bergembira. Nah seperti itu sekadar kesaksian ya. Ini saya baru terbuka Bapak Ibu. Karena begitu berat pelayanan yang saya hadapi di dunia ini. Dan saya seorang diri Bapak Ibu. Di mata jasmani ya, di dunia ini seorang diri. Tidak ada yang menyupport saya. Cuma ada yang mereka bilang itu, dulu itu yang menyupport saya itu dari dosen-dosen STII, dia punya rektor, sering nonton live saya kan, saya alumni di situ apa penginjilan. Jadi penginjilan itu kan tidak mengenal gereja manapun kita masuk.
pelayanan. Yang penting namanya gereja Tuhan ya masuk. Nah dosen-dosen itu mereka yang menyupport saya, tapi setelah saya dilarikan oleh roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, disitulah kejatuhan nama saya, sehingga mereka kayak ogah meninggalkan kan, bergeraknya kan di mata jasmani. Mereka bilang kenapa mempermalukan, saya ini katanya buat malu gini. Karena kan mereka tidak tahu yang menyelamatkan saya itu roh Tuhan Yesus itu sendiri, roh Alfa dan Omega, malaikat Tuhan ya. Pak Ditya Nugrahanto itu kan malaikat Tuhan Bapak Ibu yang menolong nyawa saya. Jadi kata Tuhan Yesus ya, kalau aku ikut nangis, dunia akan ada bencana apa ya? Ya Bapak Ibu, saya mau dibikin menangis terus ya, banjir. Haleluya, kan dunia tidak tahu kan. Tahun 5 tahun itu kan dunia buat saya menangis terus Bapak Ibu. Bukan banjir terus, dihantam terus. Air kecoklatan itu kan malaikat Tuhan sudah buka. Saya lihat. Nah seperti itu ya. Kalau Tuhan Yesus sampai menangis ya, tsunami yang naik. Haleluya. Nah seperti itulah itu sekilas kesaksian saya Bapak Ibu. Mengapa nama Bucan Yuniliu ini terukir manis di hati saya Bapak Ibu. Dia menjadi salah satu malaikat Tuhan penyemangat yang untuk saya lihat. Betapa cantiknya ibu ini menari-nari dia dengan gayanya. Dia menari-nari penuh semangat. Dia putar musik menari-nari Bapak Ibu ya. Di bulan Desember itu. Sementara saya di dunia nyata itu penuh tangisan Bapak Ibu. Nah saya kalau penuh tangisan sebelum live saya cuci muka berapa kali. Tuhan kuatkan saya. Kuatkan saya Tuhan untuk melayani Engkau. Nah saya poles muka saya pakai bedak, pakai apa. Poles supaya cantik kan, supaya orang tidak tahu kalau saya ini habis menangis Bapak Ibu. Biasa kadang orang tahu juga, Bu, kenapa Bu Pei matanya sembab, sebenarnya tidak. Saya tidak mau memperlihatkan kesedihan saya di muka bumi ini, cukup Tuhan yang tahu. Kalau bantal-bantal saya itu penuh dengan air mata Bapak Ibu. Nah seperti itulah. Dan saya bilang pada waktu itu, saya senang sekali ya melihat ini. Bucan ini menyanyi ya, terhibur sekali hati saya. Dengan sukacitanya, semangatnya. Itu yang pasukan 77 yang masih bertahan pada saat itu ya tahu lah. Saya bilang ini artisnya 77 ya. Saya angkat lalu Bucan Yunili itu. Supaya sering bernyanyi, sering bajoget ya. Sering bagoyang Bapak Ibu dengan sukacitanya ya. Haleluya. Jadi seperti itu, malaikat Tuhan itu tahu Bapak Ibu. Jadi tanpa kita sadari, Tuhan itu mengirimkan malaikat-malaikatnya. Ya, Tuhan itu kirimkan malaikat-malaikatnya untuk menghibur saya Bapak Ibu ya. Untuk menolong saya, menghibur saya, menguatkan saya. Haleluya. Bucan Sotin, Bucan Sandaria, jangan menangis Pangeran. Iya, hanya Tuhan Yesus Kristus itu sendirilah yang sangat mengasihi, mencintai saya, menerima saya apa adanya. Hanya Tuhan Yesus. Dan dia lebih tahu dari diri saya. Apa yang saya butuhkan, apa yang saya mau, saya inginkan, dia yang sudah lebih tahu daripada saya tanpa saya bicara Bapak Ibu. Sudah tahu duluan. Jadi seperti itulah kemampuan Tuhan Yesus itu. Bahkan saya bilang, Tuhan Yesus ini lebih mengenal hati saya, diri saya daripada saya sendiri ini. Karena saya sudah linglung Bapak Ibu. Saya sudah linglung karena dihantam baik-baik saya sama roh-roh dunia ini kan. Dari 4 tahun yang lalu. Saya dihantam baik-baik Bapak Ibu. Sampai saya itu sudah tidak ingin hidup lagi. Nah ini cara kerjanya setan itu kan begitu. Pelan-pelan Bapak Ibu dia ambil tubuh kita, siksa tubuh kita. Dijadikan budak kayak seperti pembantu. Dilarang kita makan. Yang mau makan enak dilarang.
ya seperti pembantu ditawan, itu namanya roh kita ditawan Bapak Ibu. Dan semena-mena mereka memperlakukan saya Bapak Ibu ya. Dan apa yang saya tidak perbuat Bapak Ibu ya, sampai saya buka, bukan saya yang membuka itu restoran, gereja yang buka itu restoran Bapak Ibu. Tapi saya yang diangkat jadi manajer, tukang masak, kepala koki, sekaligus pelayan. Jadi awal-awalnya pengurusannya beres, benar. Tapi satu-satu dengan hari-hari, minggu, bulan keluar satu-satu kan. Di punya terakhir saya merangkap manajer, kepala koki, tukang masak, sekali-sekali jadi tukang cuci piring, tukang pelayan jadi pelayan Bapak Ibu. Betapa capeknya. Tujuan gereja itu, mendirikan restoran itu untuk cari uang, untuk mendirikan gereja, untuk beli tanah, untuk bangun gereja. Nah seperti itu. Dan betapa tersiksanya saya di situ Bapak Ibu, karena saya dituduh sebagai pencuri. Saya bilang luar biasa Tuhan, luar biasa, 100 perak pun saya tidak pernah ambil Bapak Ibu. Ini untuk pembangunan gereja loh, untuk pendirian rumah Tuhan. 100 perak pun Bapak Ibu saya tidak pernah ambil. Saya dituduh pencuri Bapak Ibu. Karena apa? Karena uang nota yang masuk Bapak Ibu ada di, mereka taruh Bapak Ibu di tas saya Bapak Ibu. Kan tas saya itu saya cuma asal-asal gantung saja. Tas saya itu kan ada lipstik, ada make up, ada bedak. Saya asal-asal gantung saja. Ini kesaksian Bapak Ibu ya. Kesaksian betapa tersoliminya saya Bapak Ibu. Saya bilang saya tulus membantu gereja ini ya. Untuk mencari uang, membangun, membeli tanah. Saya sudah merangkap jadi manajer, sudah jadi kasir, sudah jadi tukang masak, sudah jadi, pokoknya merangkap semua apa yang bisa saya kerjakan Bapak Ibu pada saat itu. Sampai kumat ginjal saya ini Bapak Ibu, tidak tahan kumat ginjal saya ini. Mereka kasih masuk nota itu Bapak Ibu, betapa jahatnya manusia-manusia ini sama saya Bapak Ibu. Mereka kasih masuk nota-nota pembelian orang itu ratusan ribu di tas saya. Dan mereka seenaknya Bapak Ibu tunjuk-tunjuk muka saya sebagai pencuri. Saya bilang Tuhan, dari gadis sampai saya kawin, saya menikah, saya dituduh pencuri. Padahal saya pingsan masa Bapak Ibu melayani orang makan. Jadi pelayan, disitulah Tuhan lihat. Tuhan saya bilang, lihat saya ini Tuhan, hanya Engkau pembela saya. Engkaulah pembela saya Tuhan. Saya mau minta pembelaan dari siapa Tuhan? Nama saya begitu tercemar di dunia ini Tuhan. Begitu busuknya nama saya Tuhan. Apa yang saya tidak lakukan mereka tuduh kepada saya. Mereka ini bilang bukti ada di tangan kami. Kamu ini pencuri. Seratus perak pun, 100 rupiah pun saya tidak pernah ambil Bapak Ibu. Saya cuma bilang saya bukan pencuri. Hanya memang saya memberi makan kepada teman-teman saya yang susah, yang tidak punya uang makan. Saya beri makan mereka, tapi saya catat namanya dan itu saya bayar. Saya bayar saudara. Saya membantu teman saya yang kelaparan, yang kadang 1 hari 2 hari tidak makan. Saya bilang begini, datang saja kamu ke restoran saya ini, yang saya masak ini bukan restoran saya, ini restoran gereja. Kamu makan saja di sini apa yang kamu mau makan brenebon kah, mau makan babi panggang kah, mau makan ikan woku kah, kamu pesan. Mau makan ayam rica-rica kah, terserah kamu pesan apa. Nanti saya yang bayar, kalau saya ada uang saya tombol ini. Makananmu saya catat Bapak Ibu, berapa yang dia ambil, berapa yang dia makan. Saya bayar Bapak Ibu, karena orang susah sekali Bapak Ibu. Ya dari bagian timur saja ya, kalau bukan dari Kupang, dari apa itu, Ambon ke apa. Dia sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu Bapak Ibu, tapi dia mau jadi hamba Tuhan. Kadang tidak makan Bapak Ibu. Saya bilang datang saja di restoran yang saya masak ini, kamu gratis makan, pesan apapun.
Dan dia sangat berterima kasih kepada saya, Bapak Ibu. Dan saya dituduh pencuri. Seliri saya di situ dari manajer, kepala koki sekitar main berapa ya? Ada itu 4 jutaan kah? 3 jutaan, 4 jutaan seperti itu atau 5 juta. Karena banyak kan saya merangkap manajer, kepala koki, so tukang masak, so segala macam kan. Akhirnya saya sendiri yang lakukan semua, sampai pelayan semua melayani orang makan. Saya semua yang nganu Bapak Ibu. Pokoknya lari-lari saya. Dalam melayani itu kan banyak orang makan. Jadi betapa keji dan kejamnya dunia memfitnah saya ini tanpa belas kasihan Bapak Ibu. Saya semua menangis-menangis orang percaya Bapak Ibu. Saya bilang bukan saya ya, bukan saya pencuri. Saya tidak pernah saya ini mencuri. Dari gadis saya ini dituduh pencuri, tapi saya tidak lakukan hal itu. Dan saya bilang kepada gembala yang ada di gereja itu ya Bapak Ibu. Dia mau bayar itu. Anu kan saya sudah jatuh sakit ini Bapak Ibu ya. Cuma bertahan tak lama Bapak Ibu ya. Restoran yang saya masak itu, masak-masak itu sampai 5 macam Bapak Ibu, babi panggang, babi garing, semuanya. Sama sayurnya, sayur campur ya, sayur campur Manado itu kan. Yang pakai daging babi asin itu, kangkung campur daun belinjo, campur bunga pepaya itu kan enak sekali tuh, ditumis. Nah saya itu yang saya masak-masak itu Bapak Ibu, baku kejar waktu. Nah disitulah Tuhan proses Bapak Ibu, cobaan, banyak cobaan di situ Bapak Ibu, banyak penderitaan yang saya alami, banyak hinaan, aduh segala rupa. Terus kalau saya mau makan, saya kan 1 hari 1 kali makan, puasa saya kan, nanti makannya sore, mau maghrib itu kan, itu pun susah Bapak Ibu. Ada yang mau lihat saya makan, dia lihat-lihat begini, jangan kau makan ya, cuma habis potong saya, jangan cuma tidak ada lagi untungnya ini restoran. Oh haleluya, jahat Bapak Ibu. Orang-orang dipakai setan ini ya. Terus saya bilang sama gembala sidang itu pada saat itu, saya tidak butuh uang ini. Pas dia mau bayar seleri saya bilang gunakanlah ini, uang gaji saya ini untuk tambah-tambah beli tanah untuk pembangunan gereja. Itu yang saya bilang, saya tidak ambil sepeser pun dari hasil tenaga saya. Uang seleri saya itu untuk saya. Saya bilang gunakan itu. Karena pas pergantian koki, pergantian itu, saya terkapar lama karena ginjal saya bermasalah Bapak Ibu, infeksi. Pingsan kan beberapa kali saya di dapur. Bermasalah ginjal saya ini. Saya bilang, saya bukan hamba mamun Bapak Ibu. Saya bukan hamba uang. Mau dibayar Bapak Ibu sendiri saya bilang. Sampai tuh gembala sidang yang ada di gereja itu kayak sedih ya melihat saya. Matanya berkaca-kaca melihat saya. Saya bilang Pak Gem, saya tidak bukannya saya tidak butuh ini. Tapi saya tidak mau ambil ini seleri ini karena ini pencarian uang untuk pemulihan tanah gereja. Ambillah itu selagi saya masih bisa makan. Dengan seadanya saya ya Bapak Ibu. Makan apa adanya, itulah saya. Sampai itu gembala sidang itu bilang, benarkah Ibu? Bu Fei tidak mau ambil ini. Sampai iya. Saya tidak ambil. Saya tahu restoran ini rugi. Karena dengan saya jatuh sakit, pergantian koki kan, akhirnya masakannya kan berubah. Mereka rasanya sudah beda, rasanya sudah lain, begini-begini. Bla bla. Pada saat saya masak itu kan banyak pujian. Enak sekali ya. Masakan Ibu Fei ini kan masakan Manado. Babi panggang, babi rica-rica. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah dunia membuat saya ini semena-mena Bapak Ibu. Karena mereka tahu saya ini suka menangis dan hanya diam saja.
banyak yang menghina saya Bapak Ibu, tapi tidak apa, saya sudah ampuni mereka. Baik itu suami saya, baik itu teman-teman saya. Saya sudah ampuni mereka semuanya ya. Kalau saya tidak ampuni mereka, tidak mungkin saya bisa melihat muka mereka Bapak Ibu. Karena saya ini orangnya apa adanya. Saya tidak mau Bapak Ibu berdolak-dalik mulut saya mau manis-manis di depan mereka, saya tidak mau. Kalau saya kalau saya eh, kalau saya tidak mau bertemu dengan mereka ya, berarti saya ingin menyendiri. Saya ingin menyendiri saja. Saya ingin menenangkan hati saya. Saya ingin berbicara dengan Tuhan saja Bapak Ibu. Karena tobat saya, kapok saya berbicara dengan manusia. Kadang cerita A jadi B, B jadi Z Bapak Ibu. Seperti itu. Mengapa Tuhan Yesus itu sangat sayang sama saya. Karena di antara menderitanya kamu ini, kenapa kamu bodoh? Hidup jadi manusia di muka bumi ini. Tapi kamu sangat aku sayangi, kata Tuhan Yesus. Kamu sangat aku cintai, mempelaiku gitu. Karena kan manusia tersolimi Bapak Ibu. Saya sudah ampuni mereka semuanya Bapak Ibu. Karena saya anggap itu sebagai proses Tuhan. Untuk mendewasakan saya. Untuk saya ini selalu rendah hati. Untuk saya ini tidak mengandalkan ego diri saya Bapak Ibu. Pastilah kesaksian ini Bapak Ibu. Pastilah mereka mendengarnya. Saya tahu di alam roh itu mereka mendengarnya. Supaya mereka tahu Bapak Ibu. Sekarang sudah terbuka semuanya. Bukan Tuhan memuliakan saya. Tuhan mengaruniakan saya mahkota yang sangat indah. Tuhan memberikan kemuliaannya kepada saya Bapak Ibu. Derajat saya diangkat. Haleluya. Karena saya kan tidak meminta pertolongan manusia. Saya kan tidak meminta pembelaan manusia. Tapi kan itu Pak Gembala itu kan tahu, dia bilang begini lalu. Saya tahu kok. Dia kan tahu lihat mimiknya orang kan. Dia bilang saya tahu kok Bu Fe ini tidak bersalah. Saya tahu kok. Nanti semuanya waktu yang akan membuktikannya katanya. Waktu yang akan berbicara kan. Saya cuma terdiam, saya menangis. Saya tidak pencuri Bapak Ibu. Saya tidak dididik oleh orang tua saya sebagai pencuri di muka bumi ini ya. Tapi itulah proses yang saya terima Bapak Ibu, sangat menyakitkan. Tuhan mengingatkan kepada saya ini malam untuk menjadikan kesaksian bagi kita. Kalau kita disolimi, kita dikata-katai apa saja tentang kita, apa yang kita tidak perbuat, mintalah pembelaan Tuhan sayang, dan mintalah pembalasan dari Tuhan. Karena hukum karma tabur tuah itu ada saudara. Saya ini ingin sekali menyendiri, memang dari dulu kan saya suka menyendiri di kamar itu berjam-jam. Kalau saya sudah habis aktivitas saya menyendiri Bapak Ibu, berdoa, baca firman, menangis di hadapan Tuhan, berkeluh kesah saya di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa saya jalani hidup saya seperti ini Tuhan? Saya berkomitmen menjadi hamba Tuhan, kenapa seperti ini menderitanya saya? Dan saya harus menatap mukanya mereka itu dengan senyuman Bapak Ibu. Tapi jujur saja hati saya menangis Bapak Ibu. Hati saya menangis. Saya tidak seperti kamu. Hati saya tidak seperti kamu. Kok kamu tega ya seperti itu kepada saya? Memperlakukan saya sebeda-beda seperti ini. Saya tidak bisa Bapak Ibu. Saya saja mau katakan baju-baju mereka pembicara itu. Tidak sanggup saya, lidah saya ini Bapak Ibu. Terlalu sadis ucapan-ucapan mereka ini. Katanya anak Tuhan. Saya bilang katanya kamu itu anak Tuhan. Padahal hantu semua Bapak Ibu. Orang-orang di sekeliling saya ini. Pintar acting. Pintar sekali. Mereka kalau di depan umum manis sekali. Coba kalau mereka lihat tinggal 2 orang. Atau tinggal 3 orang, habis saya. Mereka hina-hina Bapak Ibu. Kan bersatu roh itu ya. Itu yang saya dapat ya, bersatu roh itu. Kalau roh naga bersatu dengan roh naga sama ular, itu satu frekuensi. Roh Isabel bersatu juga dengan roh ular.
lambat laun waktu itu mereka akan menyatu. Itu bahayanya kalau kita bergaul dengan roh-roh ular, roh-roh Isabel. Itu sangat tega Bapak Ibu, hina-hina, maki-maki. Tapi kan di depan orang lain kan mereka manis sekali. Namanya juga ular pintar acting. Kalau saya enggak bisa seperti itu saudara. Kalau saya saya bilang ya, kalau saya enggak mau ketemu orang, berarti saya suka menyendiri. Saya belum bisa ketemu orang. Karena mereka itu mau menasihati saya, memojokkan saya. Mereka mau datang seolah-olah saya ini pendosa berat. Saya bilang yang melarikan saya itu sekali lagi, kan saya bilang bukan burung biasa yang melarikan saya. Burung Raja Wali. Saya bilang yang melarikan saya itu Tuhan Yesus sendiri, roh Tuhan Yesus sendiri, roh Alfa dan Omega. Kalian tidak mau percaya, itu urusan kalian. Kita sudah ada di kerajaan 1000 tahun damai. Semenjak saya dilarikan itu, pengungsian mempelai Tuhan dari gerejanya itu sudah terjadi. Pemisahan gandum dan ilalang yang pakai tanda triple six antichrist dengan yang DNA ilahi murni yang mempelai Tuhan yang sungguh-sungguh pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana bisa mereka mau mengecat saya sebagai pezina, sebagai pesunda lonte? Saya bilang terima kasih ya. Kalau mereka so hina-hina begitu, apalagi saya tinggal memuji Tuhan saja berglori. Saya cuma panjatkan pujian seperti ini. Glory, haleluya. Saya menangis berhari-hari dalam kamar Bapak Ibu. Saya berpuasa. Glory, haleluya. Sementara makian masuk terus Bapak Ibu. Belum lagi teman-temannya mau datang menasihati saya, memojokkan saya. Jadi saya seperti Ayub Bapak Ibu. Seperti Ayub, saya bilang jangan teman-teman saya ini datang untuk hanya menyakiti hati saya lagi. Terima dia sebagai domba yang hilang, sebagai pelacur, sebagai lonte. Usir dia. Pakai pengacara, ceraikan dia. Pada Bapak Ibu tidak tahu saya di pihak yang tersolimi. Itulah dunia tipu-tipu Bapak Ibu ya. Kebenaran dibalikkan sebagai kejahatan. Dan kejahatan dibalikkan sebagai sebuah kebenaran. Antara roh kebenaran dan roh Barabas ini Bapak Ibu sedang berperang. Saat ini mungkin bukan cuma saya yang alami seperti ini. Mungkin Bapak Ibu juga di luar sana mengalami seperti hal yang saya alami ini Bapak Ibu. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir ya. Saya berbagi kesaksian hidup saya. Ada Tuhan yang melihat kita. Ada Tuhan yang melihat air mata kita ini saudara. Ada Tuhan di sana. Dia tidak sejauh doa. Dia dekat Bapak Ibu. Dia tahu ketika kita sedang menangis. Dia tahu ketika saya berdiri. Dia tahu juga Bapak Ibu ketika berdiri, duduk, makan, berjalan. Apa yang Bapak Ibu lakukan di dunia ini? Bapak Ibu melakukan dosa atau kebaikan? Bapak Ibu melakukan kebenaran atau kejahatan? Dia Maha tahu. Karena malaikatnya berjuta-juta laksa ada di samping kiri kanan kita saudara. Jangan Anda memutarbalikkan kebenaran dikatakan kejahatan dan kejahatan itu dikatakan sebagai kebenaran. Betapa sadisnya dunia tipu-tipu ini saudara. Dan saya hanya bisa terkatung mulut saya mengucapkan terima kasih banyak atas hinaan, makian, fitnaan yang kalian sematkan dari sejak gadis sampai saat ini Bapak Ibu. Kalian mau buat saya tertunduk? Kalian mau buat saya malu? Tidak Bapak Ibu. Buktinya sampai sekarang ini saya masih bisa tegak berdiri Bapak Ibu. Kepala saya ya masih bisa berdiri tegak Bapak Ibu. Saya tidak malu. Saya tidak pernah malu memandang dunia ini. Walaupun saya dijuluki apapun oleh dunia ini. Karena saya tahu posisi saya sebagai orang kudus, sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Manusia bisa menjatuhkan karakter saya. Manusia bisa memfitnah saya, mencaci maki saya. Manusia juga bisa membunuh saya beberapa kali tanpa saudara ketahui. Pembunuhan secara halus. Jadi setan ini melakukan pembunuhan secara halus saudara. Ingat ini baik-baik. Tapi menderitanya, siksanya sampai di tulang-tulang. Bapak Ibu. Jadi seperti itulah kegiatan setan ya. Mensolimi saya, menfitnah saya,
menghina saya, memaki-maki saya. Mereka juga ada di channel-channel bertebaran. Di dunia nyata mereka juga ada bertebaran. Baik itu sebagai teman saya, sebagai pasangan hidup saya. Tapi bersyukur pasangan hidup saya ini sudah berubah. Sudah jadi orang baik. Mudah-mudahan selama-lamanya dia menjadi orang yang baik, saudara. Aduh, sok keluar nih susu kental manis. Aduh manis, sio sayang manis. Mereka nonton, saya tahu mereka nonton Bapak Ibu, supaya mereka tahu. Jangan nama saya ini terlalu dibusuk-busukan ya. Apalagi yang sudah mencuri uang itu, saya cuma minta bertobat. Ya, saya cuma minta bertobat Anda di hadapan Tuhan. Tidak perlu Anda mengakui di depan manusia, kan malu. Yang mencuri itu ratusan ribu itu hasil orang belanja makan. Saya minta keadilan Tuhan ya. Saya minta keadilan Tuhan. Anda tidak mau bertobat, Anda akan dihukum Tuhan. Pembalasan itu datangnya dari Tuhan. Karena saya tersiksa Bapak Ibu. Mereka mau mematikan karakter saya, mau ingin kepala saya ini menunduk ya, seperti itu orang bilang itu burung Garuda di sana di Kota Baru. Seperti itu. Tidak bisalah orang benar, orang kudusnya Tuhan Anda mau matikan karakternya. Ada Tuhan pembelanya, Tuhan sumber pembalasannya, saudara. Jangan semena-mena ya. Mentang-mentang Anda dikatakan punya uang atau punya kekuasaan untuk menguasai saya, Anda semena-mena dengan saya. Dan saya memang hanya dia menangis, Tuhan tolong saya. Tolong saya pada waktu itu. Cuma saya bukan saya pelakunya. Saya bukan tipe seperti itu, pencuri. Pencuri uang kayak pencuri barang-barang. Saya bukan tipe seperti itu, saudara. Jangan terlalu memfitnah-fitnah orang, saudara, dengan suka-suka hati. Hukum tabur tuai itu ada, saudara. Jangan Anda mau lolos ya. Bilang suka-suka, hina-hina. Tenggelam nanti rumahmu, gempa nanti rata tanah rumahmu. Lihat saja kan belum nanti ada waktunya Tuhan balas. Dia kan tunggu pertobatan Anda. Anda tidak bertobat ya rata tanah no. Hina-hina, yang dihina malaikat Tuhan, yang dihina manusia cahaya. Coba, memang dunia itu sangat benci dengan saya Bapak Ibu. Dunia itu sangat benci, mereka ingin mematikan saya, bukan hanya mematikan karakter saya, tapi mematikan tubuh jasmani saya ini. Tapi kan sudah tidak berani. Mereka kan ikuti terus ini, baik di dunia roh, di dunia kesaksian ini. Jarak 2000-3000 meter mati jantungan mereka Bapak Ibu. Sudah tidak ada maaf ya. Berani menyakiti, berani mau ingin berniat membunuh, basolimi mati. Langsung mati tak kancing Bapak Ibu. Kejang-kejang mati. Bapak Yahweh sudah tidak kasih lagi. Sudah tidak kasih rem-rem pada orang ini. Langsung. Karma itu langsung di baniat saja. Baru baniat ini mau bunuh saya. Baru mau baniat ini basolimi saya. Sudah pukul lepas jantung. Belum ada malaikat mau tampar, satu kali tampar mati. Sudah tidak ada ampun orang sekarang. Karena di kerajaan 1000 tahun kan saya harus senang. Siapa yang tersiksa di kerajaan anugerah, di kerajaan belas kasihan itu, zaman anugerah belas kasihan itu, siapa yang paling tersolimi, siapa yang paling menderita dalam hal kebenaran, memberitakan kebenaran, ya sekarang super cahaya dimuliakan Tuhan, derajatnya diangkat ya Bapak Ibu, dimuliakan, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya ya, dimuliakan itu derajatnya diangkat, dipenuhi kemuliaan Tuhan, terus diberkati Tuhan, baik rohani maupun jasmani, berkat bangsa-bangsa. Nanti kamu lihat ini nubuatan saya, berkat bangsa-bangsa itu mengalir terus-menerus, tidak henti seperti air.
Eh, eh. Nah ini kan belum, ini kan baru makan minum diberkati toh, dicukupkan Tuhan, haleluya, bersyukur no. Besok-besok kesenangan berkat bangsa-bangsa mengalir terus. Karena apa? Beda zaman anugerah dengan zaman 1000 tahun, beda sayang. Ya saya dikasih kunci emas oleh Tuhan Yesus Kristus di alam roh, gimana sih? Kunci kerajaan emas loh. Jadi rumah saya itu penuh emas no. Dindingnya emas. Di situ baru mata Anda terbelalak. Anda kalau tidak bertobat, diputar-putar di padang gurun, Anda baru masuk dari kerajaan 1000 tahun damai. Kalau dia punya rumah lagi di situ, baru Anda bilang, oh ini Ibu Pia, kayaknya saya kenal deh di dunia ini. Terus Anda jahat di dunia sama saya. Mana saya bisa kenal Anda? Anda masuk tidak di kerajaan 1000 tahun damai itu. Soalnya masuk di 1000 tahun damai itu orang-orang yang baik hati sih. Orang-orang yang baik itu yang masuk di 1000 tahun damai itu orang-orang yang baik hati. Orang-orang yang bercahaya, orang-orang yang sudah kembali ke Taman Eden. Manusia pertama Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Bukan sembarang orang yang masuk di 1000 tahun damai itu, saudara. Saudara pikir sembarang orang? Seleksinya sangat ketat, saudara. Imanmu dipertaruhkan. Dilihat karaktermu, perbuatanmu, pertobatanmu. Oh, haleluya. Seperti itu, saudara. Akhirnya kita beda sota hapus lagi no. Coba. Gara-gara lewat ini kesaksian betapa tersoliminya hidup saya. Bila mau bicara bincang-bincang santai, tahu-tahu air mata, banjir lagi tuh no. 5 meter naik itu banjir. Tunggu saja di kotamu yang bahina-hina, saya cari keluarga. Keluargamu, sanak saudara. Suka tuh menghina-hina ya. Suka. Tidak usah kamu bahina-hina, mau bahina-hina kepala negara, mau bahina-hina presiden, tidak usah. Tidak usah kamu bahina-hina, hobi sekali. Kamu saja yang terbaurus kampe istri dan kampe anak tidak mampu, apalagi baurus negara. Itu punya karunia khusus itu, baurus satu negara itu. Punya talenta khusus. Ya, berat itu Bapak Ibu tugasnya. Tidak usah terlalu banyak bahina-hina. Baurus saja kamu pe istri anak tidak mampu. Baurus lagi. Bahina-hina, terlalu banyak bahina-hina. Akhirnya bencana sana sini baru minta juga bantuan. Pas so naik air, so gempa, tinggal lagi minta bantuan di situ Pak Jokowi yang terhormat, baru kalian hormat-hormat kalau suara bencana. Tolong kirim bantuan di sini. Bencana saja orang kasih salah presiden. Segala rupa kasih salah semuanya ya. Bukalah kacamatanya. Biar saja begini, ndak usah dibuka-buka kacamata ya, saudara. Siapa ini Arumi Haifa. Ndak usah buka kacamatanya. Bukalah kacamatamu apabila kau memandangku. Kapan kiamat tante? Di sana sok kiamat ngana rasa, saudara Donald. So kiamat ngana di sana ngana rasa atau kapan ngana pe waktu mau bakal kiamat pangana pe kota di situ. Kalau so ina ilahi rojiun ya, kalau so rip itu so kiamat no bagi ngana no saudara Donald. Baru namanya Donald. Donald Bebe. Saudara so haleluya amin. King of the talentanya open BO. Aduh, lucu sekali. Lucu sekali King of the Kings. Ada apa bilang ini rupanya lagi bagian talentanya open BO mereka. Stiker ketawa 3. Talentanya open BO mereka. Ini ular-ular ini kadal. Buaya darat, buaya betina, buaya jantan. Ini pe anu kote talenta open BO dan sampai di neraka open BO.
Nanti tak isi, nanti tak isi di neraka baru tutup usaha Open BO. Karena yang mau dilayani api. Baku pelayanan kamu di sana di api sana. Buka Open BO sampai di api. Kadal. Kadal, buaya buntung, buaya betina, buaya jantan. Hmm. Kamu ketik-ketik memang dari berapaan itu mempelai baca itu Open BO, Open BO. Bawa Open BO kamu sampai di neraka sana, bawa Open BO terus. Tidak usah tutup usaha sampai di sana. Baru jual kalau sudah tahu panas di neraka, jual es teler di samping neraka. Buka itu Open BO sampai di api ya. Tidak usah tobat-tobat. Supaya pas sadar kemari, buka mata sudah di api. Open BO. Ih, api dan. Maka Open BO kamu di api ya. Haleluya. Oh, ini ketik-ketik di situ memang tidak ada otak, no. Tidak ada otak memang ini ular-ular kadal-kadal ini, Mbak. Buka-buka Open BO di sini ya. Don't pikir ini live-nya neraka. Ini bukan live neraka punya ini sayang. Ini surga punya ini. Kerajaan 1000 tahun. Mana ada Open BO di sini? Kau bawa Open BO sampai di neraka saja sana. Buka itu sana. Open BO sampai di neraka. Salah masuk room orang ini ya. Ini ular-ular ini, kadal-kadal ini, buaya-buaya ini. Salah masuk room nih di sini. Ini ruang kesaksian, ini ruang kudus ini, ruang maha kudusnya Tuhan ini. Ya, kerajaan 1000 tahun damai, ngoni babuka Open BO di sini, batawarkan ngoni pe ular-ular kadal-kadal di sini. Haleluya. yang di booking si Kunti, yang booking Gundruwo sama rohnya. Haleluya. Haleluya. Itu yang di booking si kuntilanak. Terus yang mbak booking Gundruwo di Peroh sama dong di situ. Sampai di neraka buka Open BO terus. Haleluya. Aduh, mari kita sambur. Salah masuk room di sini. Ketik-ketik memang tidak ada otak memang orang ini ya. Otak saja tak punya apalagi iman. Haleluya. Memang so ini no. Ngoni ini mesti dihajar memang ya. Mesti dihajar ngoni pe akhlak ini. Mesti diajar, jangan suka bahina-hina. Bahina-hina pemimpin negaramu, bahina-hina pimpinanmu. Belum tentu kamu itu ya bisa pimpin negara kan? Belum tentu, sedangkan ngoni pimpin ngoni pe istri saya dengan anak tidak mampu. Istri suka selingkuh di sana, anak suka sana, ke kiri ke kanan. Mana bisa kamu? Ntar kamu pe keluarga sendiri, kamu pe istri sendiri, tidak bisa kamu pimpin, apalagi satu bangsa yang banyak sekali kepala ini. Tidak usah bahina-hina pimpin, tata tenggelam kamu pe rumah-rumah di situ supaya tobat. Terlalu banyak bahina-hina. Kamu saja pimpin kamu pe keluarga, pimpin RT saja, RT, RW, pimpin tingkat provinsi, kabupaten, tidak mampu kamu. Itu kan punya karunia khusus. Diangkat, coba kamu angkat kamu diri sendiri, baru pimpin di situ, mampu tidak? Sedangkan urus istri saya dengan anak sudah mampu, apalagi nih pimpin satu wilayah. Jangan Bapak Ibu, lebih bertobat ya. Aduh. Hujan ini sudah plong sedihnya. Iya, kesaksian ya kalau mau diingat ya. Hujan ini itu kesaksian ya. Jan Enma, Kristina, asik, pada ketawa lagi. Ya, hujan multi-multi. Cambuk, jangan kasih kendor ular-ular ini. Iya, ini ular-ular ini coba hujan multi ya. Orang ketik-ketik dari kapan teman mempelai live itu Open BO orang ini ular-ular coba tawarkan diri. Ya coba tawarkan diri orang Open BO di sini coba. Orang pikir ini roomnya Open BO. Sini kita kasih jalan pengoni Open BO pergi di neraka sama ngoni. Open BO sampai di neraka. Berapa ngoni pe diskon? Diskon 25% plus 75% ngoni bawa Open BO sampai di neraka. Orang ini tidak punya akhlak. So tidak tahu malu Bapak Ibu. Jangan-jangan di dunia nyata so tidak laku bawa Open BO di live-live-nya orang. Tawarkan diri sendiri. Ya. Siapa tahu ada yang hubungi. So ini kan pakai channel orang tua jual diri saya.
Soalnya uang so susah kan. Mau suka makan sushi, mau suka makan apa, mau suka makan enak, mau suka makan ayam ayam panggang, ayam bakar. Jadi bawa open BO. Baru mau suka beli tas Hermes, tas yang mahal-mahal, mau suka beli mobil yang mewah-mewah supaya diakui dunia toh, dipuji-puji dunia. Akhirnya buka open BO dan salah masuk room nih kadal ular. Buaya betina, buaya jantan, salah. Ini roomnya ruangan kudus ini sayang. Lomba makan kerupuk saja kali, apalagi mau jadi pemimpin. Susah. Lomba makan kerupuk saja di 17 Agustus ya. Atau bola kaki, atau tarik tambang. Apalagi mau jadi pemimpin, nggak mungkin lah. Setengah mati tuh jadi pemimpin. Mau dengar ini, dengar ini. Macan Christina, King of the Kings nih. Nanti tanggal 17 Agustus lomba makan kerupuk ya. Iya, ini terus Bapak Ibu ya. Ini lagi masukan deh ini untuk lomba-lomba yang 17 Agustus. Mempelai itu lihat agak ngeri-ngeri sedap. Di situ ada lomba makan pisang. Ada lomba goyang-goyang antara suami istri sunaji semua Bapak Ibu dorang lomba-lomba ini yang dorang baking ya. Coba Bapak Ibu lihat itu di TikTok di mana semua dorang lomba-lomba tuh so tidak senono. Oh haleluya. Coba Bapak Ibu perhatikan tuh di TikTok di coba mana kalau anak-anak nonton, anak-anak remaja, tahu di anak-anak sekarang kan, buka di sana handphone so film seks, dan di sana ini so najis-najis, baru dorang konten-konten, terus dorang lomba-lomba najis Bapak Ibu, ya, lomba kegenitan. Hujan Putih bilang lomba kegenitan. Oh Malimi yang benar sekali mempelai. Sudah tidak sopan. Iya tidak sopan. Dorang lomba-lomba makan pisang. Ono gini-gini. Apa itu Bapak Ibu? Aduh bahaya ini. Mau dibawa kemana ini hubungan kita sayang? Mau dibawa kemana kalau sebegini ya? DP lomba saya so najis-najis. Makanya bak ketik-ketik juga najis-najis. Dorang tiap pandang mau ini room rohani, room ruangan kudus, maha kudusnya Tuhan, masuk bawa open BO, open BO. Dorang mau tawarkan diri ya. Mau tawarkan diri bawa open BO mau di sini. Pergi di neraka saya mau bawa open BO di neraka mau di situ. Haleluya. Hujan sutin si majuntak, lomba makan kerupuk aja kalah, tidak bisa. Iya, janganlah terlalu hina-hina. Kalau Anda itu mempelai bilang punya aspirasi, punya apa, tulislah yang sopan. Nah, gitu. Janganlah hina-hina ya, menjadi bangsa apa ini? Bangsa tidak beradab Anda. Hina-hina pemimpinmu, kasihan. Jangan. Permainan Lucy mempelai. Halo Shalom. Pak Ferry Ferdianto. Tidak usah saling menghujat, kalau nggak suka di skip aja. Jangan membeda-bedakan agama orang lain. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Iyo kasihan. Pak Ferry. Tuh kasihan. Jangan beda-bedakan agama. Ngoni ini. Memang ngoni ini Pak. Itu Pak Ferry. Kasih nasihat pada orang itu. Kasih banyak Pak Ferry ketikan-ketikan di situ. Kasih nasihat Pak ini ular-ular kadal-kadal ini yang tidak otak. Apalagi dia punya iman. Tidak usah beda-bedakan agama. Semua sama di hadapan Tuhan ya. Coba Pak Ferry jadi dulu penulis di sini. Kasih nasihat orang yang berguna bagi rakyat Indonesia ini yang tiada DP otak, tiada juga DP iman. Orang sembarang-sembarang bak ketik-ketik di situ. Sembarang-sembarang orang bak ketik. Bak ketik-ketik jangan pakai otak ya. Orang bak ketik-ketik bicara-bicara yang bermanfaat, orang bak open BO di situ. Hujan Olivia les basah. Baru itu mempelai mereka taruh balon. Itu. Mereka taruh balon ya. Mereka taruh balon belakakan. Itu tidak layak untuk nonton. Baru berpasangan mempelai. Oh itu balon orang makin bagian itu balon. Oh haleluya sampai meletus.
Memang betul-betulnya, oh ini orang tua ini sebenarnya sopan. Tulis yang sopan. Kirim beserta fotomu juga supaya cepat ditangkap. Kata King of the Kings. Tulis yang sopan, kirim beserta fotomu juga. Mempelai tambah lagi, kirim beserta alamatmu, fotomu. Supaya ada tulisanmu yang salah di situ, cepat itu ditangkap, Anda langsung tak istri penjara. Haleluya. Aduh. Cantik banget. Dari mana, Mam? Dari mana, Mbak? Dari Indonesia, sayang ya. Saudara Tipar Yastri. Hujan celo kita supaya cepat disentil Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita bincang-bincang santai saja ya pada malam hari ini. Ini jangan kelewatan jadi manusia. Jangan jadi tong kosong bunyinya nyaring. Sangat nyaring bunyinya. Jangan ya saudara. Shalom Bucan Riana. Bucan Erna Kristina. Tipar Yasri, kandungan mah cantik mempelai mah dari surga. Amin. Oh, dibilang cantik mempelai ini karena dari surga. Amin. Itu no. Roh kita dari surga, roh kita sudah di surga, sudah di kerajaan 1000 tahun damai, bukan roh dunia. Jadi roh dunia itu harus sembah kepada Tuhan Yesus Kristus di sana Maryam. Dialah jalan yang lurus ya, Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh. Jadi Allah itu kita panggil Bapa Sorgawi, karena dekat dengan kita. Kita ini anak-anaknya. Dia kita panggil Aba ya Bapa. Ya seperti itu. Saudara Tiperiasi, kalau nggak keberatan pingin lihat, dibuka dong kacamatanya. Kalau saya keberatan gimana? Saya tidak buka kacamata saya. Adil kan? Kata saudara Tipar, kalau tidak keberatan tolong dong dibuka kacamata saya. Saya keberatan. Saya tidak mau membuka kacamata saya gimana? Halo Shalom Bucan, saudara Alin Shalom Elohim Pangeran Ilahi. Bucan Multaro dunia hanya bahina-hina saja. Iya dong pekerja bahina-hina saja ini orang-orang ini kadal-kadal ular-ular ini. Haleluya. Biar 2 detik saja, mau 1 detik saja tidak bisa. Haleluya. Saudara Ferry Varianto, saya Muslim. Saya scroll. Ada live rohani, saudaraku Kristiani. Saya banyak teman dengan kumpul beragama Kristen, Hindu dan mereka orang-orang baik. Tak perlu saling hujat, saling mendoakan yang terbaik. Itu, saling mendoakan saja yang terbaik. Itu nasihat dari Pak Ferry. Ketik-ketik terus Pak Ferry ya. Supaya menjadikan rakyat Indonesia ini, semua rakyat Indonesia ini menjadi rakyat yang beradab. Pak Ferry tolong ketik-ketik akan yang kata-kata puisi yang bermakna untuk memperbaiki akidah, memperbaiki akhlak. Orang di akhir zaman ini so hancur-hancur DP akhlak ya. Diketik-ketik begini Bapak Ibu ya, kata-kata yang bermanfaat. Nah seperti itu ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan agama, karena belum tentu juga Anda itu ada di surga. Anda bak keluar-keluar di sini panitia surga, tahu-tahu sampai sana panitia neraka Anda, tapi Anda profesi. di surga Anda balapur kan, so ini ilahi rojiun ini ceritanya ya. Jangan tersinggung Bapak Ibu ya. Sudah rip ini toh, didoakan sudah kan sama tokoh agama. Ini dia berada di Yerusalem baru, berada di surganya yang kudus ya. Semoga kita bertemu, mudah-mudahan kita berjumpa kembali di surganya yang kudus, di surganya Tuhan, di surganya Allah. Ini doanya orang-orang dunia kan, Abu Nawas toh. Abu Nawas ini kan. Nah, Dora ini kan tidak tahu itu dosa orang yang mati itu dia ini bertobat atau belum. Cuma kata-kata penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan kan semoga kita semuanya sudah berada di surganya yang kudus. Kita akan berjumpa di surga. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu dia ada di surga.
Kalau dia tidak bertobat selama hidupnya, apakah dia berada di surga walaupun dia ada di tempat ibadah terus? Kalau dia munafik, habis beribadah dia buat dosa, gimana? Dosanya tidak ada kamera CCTV, dosanya di kusu-kusu, dosanya di bawah pohon pisang sana di hutan-hutan. Bagaimana? Siapa yang bisa bertanggung jawab seperti itu? Cuma yang tahu malaikat Tuhan dan Tuhan sendiri, Allah sendiri, ya. Yang Bapak Ibu sebagian di sini yang ikuti kan Muslim. Yang Bapak Ibu bilang juga hanya Allah yang ketahui itu, dosa itu. Pas berbuat dosa dia bilang hanya Allah yang ketahui saya berbuat dosa. Biar saja nanti Allah yang akan tahu kalau saya rib atau saya inna ilahi rojiun. Hanya Tuhan saja yang tahu. Begitu orang-orang, hanya Tuhan saja yang tahu. ada cerita Bapak Ibu ya. Ada cerita toh. Ini dua pasang ini kan, pemuda dan pemudi ini toh buat dosa orang toh di rumah kosong dan nah di rumah kosong. Orang tahu ini rumah ini kosong toh. Nah, dia tahu ini ada ini satu orang bapak-bapak, dia so tahu ini dua orang ini sering datang di rumah kosong ini. Anu dan acara dorang tuh, acara goyang-goyang di situ dan acara sadap-sadap. Nah, terus ini bapak ini so tahu DP jam tuh, dia intip-intip tuh berapa lama ini bapak ini naik di atas loteng dan kalau dia kasih lubang tuh plafon untuk intip dorang pe kegiatan ini, dorang pe gaya-gaya dan yang dorang bikin di bawah tuh. Kong ini cewek dengan cowok ini bilang, biar Jo sayang, torang di sini enak-enak sayang, pokoknya torang nikmati sayang, torang habiskan waktu ini sayang sampai malam gelap, torang enak-enak saja di sini, yang penting di atas yang tahu. Begitu Bapak Ibu. Ceweknya juga bilang, iyo sayang, yang penting kita enak-enak saja. Kita nikmati saja kenikmatan yang luar biasa ini. Hanya di atas saja yang tahu. Berapa lama yang di atas so panas badengar. Setegang dia tuh bapak yang ada badengar di atas plafon. Kurang ngajar. Ngoni yang enak-enak di bawah. Kong kita yang simpan ngoni rahasia. Kita saja yang tahu di sini. Ngoni serahkan pak kita ngoni dosa-dosa. Kurang ngajar. Berapa lama tuh itu bapak tandang tuh plafon kasih turun. Kurang ngajar ngoni dua. Ngoni enak-enak di sini berbuat dosa. Ngoni pikir kita yang mau tanggung. Dorang yang begini, biar saja. Kita enak-enak di sini. Di atas yang tanggung semuanya. Biar saja. Mari kita nikmati ini. Pokoknya semua orang dua perbuatan dari lalu. Di atas yang tanggung. Bukankah yang di atas itu maha pengasih, pemaaf, murah, murah kasih, mengampuni segala dosa kita. Mengamu itu Bapak tidak terima kan? Kurang ngajar. Ngoni yang enak-enak kita so tegang-tegang di sini. Ngoni bilang semua ngoni perbuatan di bawah ini kita yang tanggung. Tidak terima baik kita, tidak terima. Akhirnya plafon tak bongkar Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Makanya manusia ya, jangan seenak-enaknya berbuat yang di bawah itu enak-enak, nikmat-nikmat, yang di atas yang tanggung terus. Mau dapat murka ngoni. Begitu ngoni kelakuan manusia, begitu kan? Yang di atas semua yang batanggung, so pasti yang di atas batanggung. So pasti dia mau kasih romba. Dia mau kasih romba ini, ngoni yang berbuat dosa, ngoni bilang lagi yang di atas yang batanggung. Di atas terus yang batanggung. Bertanggung jawab yang di atas. Bukan tuh bapak mangamu. Kurang ngajar ngoni ini ya. Ngoni dua enak-enak di sini, kita yang so tagang di sini, yang so karam di sini. Kamu bilang lagi kita yang mau tanggung ngoni dua pedosa di sini. Oh my God. Akhirnya kenikmatan mereka berdua terganggu dengan kehadiran bapak ini. Bukan langsung kalaper. Langsung kalaper begitu toh. Jangan berbuat dosa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kelihatan alim-alim di tempat ibadah, di gedung-gedung ibadah. Ya, di gelap-gelap Bapak Ibu jadi setan, bukan masuk neraka. Jangan munafik Bapak Ibu ya kalau jadi manusia. Jangan munafik. Bapak Ibu di tempat-tempat ibadah pakai baju putih. Kalah-kalah malaikat penampilan.
Habis keluar ibadah, cewek-ceweknya 10 dan cupang di sini. Tok tok tok, bajejer 5. DP cowok so habis tenaga. Cuma dilihat orang saja. Anda itu manusia suci, manusia benar, manusia saleh. Tapi di mata Tuhan Anda begini, nol besar. Song Anda dapatnya ya. Oh, Saudara Ferry Fardianto. Saya bukan bapak-bapak, Bu. Saya baru 24 tahun. Saya masih perlu banyak belajar. Oh, ini masih bujangan toh, saudara ya. Jadi saya panggil saudara ya, Saudara Ferry Fardianto. Iya, masih muda Anda ya, jadi masih perlu banyak belajar. Berarti Anda ini masih bau kencur. Belajar nggak harus memandang agama. Iya, memandang ras ataupun itu. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Yang nggak baik berarti sesat. Iya. Kalau ada yang mengajarkan nggak baik berarti itu hantu, setan, dajjal. Hobi bakutuk-kutuk orang, hobi bafitnah orang, bahina-hina orang. Nah itu setan. Kalau pengajaran yang baik itu dari Tuhan. Pengajaran cinta, kasih, damai, sejahtera, dan pertobatan. Mengajak manusia bertobat. Itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Allah, datangnya dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau mulutnya kotor, hujat-hujat, maki-maki, kutuk-kutuk orang, itu setan Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nyamar jadi bunglon membelai. Apa ini? Apa ini Saudara Iman Hidayat Malay Bunda? Nggak ngerti ya. Min 9 gaming kesukaan bapak-bapak warkop. Warkop ini warung kopi. Haleluya. Jadi seperti itu ya, tidak boleh ya. Kita jadi manusia, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh nakal-nakal jadi manusia. Nah, Anda dikatakan orang soleha, saleh itu, orang beriman itu, versi kacamata apa? Kalau versi kacamata dunia Anda dikatakan Anda saleh, itu belum tentu di hadapan Tuhan itu Anda saleh. Harus pakai kacamatanya Tuhan, sesuai dengan standar firman Tuhan. Bukan standarnya manusia. Kalau standarnya manusia kan terbatas. Manusia itu melihat, oh dia ini setiap hari ada di gedung ibadah nih. Pakai baju-baju putih. Kalah malaikat sayang. Tapi Anda tidak tahu kan permainan di balik baju putihnya itu, jubahnya itu. Selingkuh sana sini, berzina sana sini. Tanpa ada rasa takut akan dosa. Apakah itu orang-orang yang dikatakan berkenan kepada Tuhan? Tentu tidak, saudara. Mendingan biasa-biasa saja, ya. Saya itu penampilan saya biasa-biasa saja, tapi saya memberikan hidup saya excellent. Hidup saya terbaik di hadapan Tuhan. Karena saya rasa hidup saya ini hanya sekali saja, makanya saya memberikan hidup saya yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang terexcellent, semampu-mampunya saya. Saya tidak membandingkan kehidupan saya dengan kehidupannya si A, si B, tidak. Saya tidak mau menghakimi kehidupan orang lain. Ya, saya cuma taunya ya bongkar aib orang dosa itu yang membuat suka-suka hidup saya. Saya harus bongkar ular itu supaya ular itu tidak menjadi besar, tidak menjadi gemuk sayang. Kalau dibongkar kejahatannya kan dia takut. Ular itu kan jadi takut karena ular ini mau dianggap sebagai sosok yang baik. Itu sifatnya ular. Ular mau dianggap sebagai sosok yang baik, tapi jahatnya minta ampun. Nah, itu ular. Ya, itu gaya rohani ternyata rohana. Hanya gayanya saja sayang untuk menipu manusia lainnya. Pakai baju agama berlapis-lapis. Pakai itu baju putih berlapis-lapis. Taunya di dalam apa? Bangkai, busuk. Haleluya. Jangan seperti itu saudara. Pakai topeng-topeng berlapis-lapis juga. Jangan sampai diri sendiri Anda tidak kenal diri Anda sendiri. Karena apa? Terlalu banyak topeng-topeng yang Anda pakai. Itu kan bahaya Bapak Ibu. Mendingan jadi manusia itu apa adanya. Kalau saya
saya ini ya, saya jadi manusia apa adanya. Orang itu mau benci saya, orang itu mau sayang saya, orang itu mau benci saya, jengkel saya, itu urusan dia. Yang penting saya baik kepada semua orang. Saya tidak mengeluarkan kata-kata yang jahat kepada mereka. Saya mengulurkan tangan saya dengan kasih. Apa yang kamu butuhkan, sayang? Kamu butuh uang, saya ada uang, saya bantu. Kamu butuh support doa, kata-kata yang membangkitkan imanmu, semangatmu. Apakah saya pernah mengajak orang itu, misalkan agama Muslim masuk Kristen? Tidak. Saya bilang, sholatlah, berdoalah kepada Tuhan. Carilah kebenaran itu selagi engkau masih hidup. Tidak ada saya. Tuhan itu tidak pandang agama, saudara. Tuhan itu pandang imanmu. Di hadapan Tuhan itu hidup apa mati. Saya seperti itu orangnya. Yang penting saya tidak jahat dengan orang deh. Orang mau suka saya, mau suka dengan gaya saya ini. Dorang bilang kan, dijuluki saya ini kan Ibu Ahok, coba. Padahal itu Pak Ahok ada di Jakarta, dia bilang, dorang kasih nama saya ini Ibu Ahok. Anda bayangkan itu di kota Palu sana. Jadi kalau saya lewat, dorang bilang, Ibu Ahok lewat itu. Karena saya mulut ini belak-belakan, saudara. Ya kalau dosa itu saya tahu dia selingkuh, jangan selingkuh. Dosa itu neraka nanti tempatmu. Karena orang ini suka aku ajak-ajak supaya saya itu selingkuh seperti mereka. Saya tidak mau kan. Ya. Sampai ini saudara Muhammad Astrat Al-Zifari. Tante sampean pantasnya jadi biduan. Biduan apa? Biduan ronggeng. Haleluya. Jadi seperti itu ya. Itu mempelai itu apa adanya, tidak ada dusta, bucan-bucan yang sudah kenal saya dari lalu ya. Salam sepelayanan apa, mereka ikuti saya bagaimana saya WhatsApp di mana bagaimana ya, bucan Erna Christina mempelai apa adanya, nggak munafik. Mempelai apa ini saudara Edi, ini baru masuk ini ya, Pratama. Jadi dia tidak tahu mempelai Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi seperti itu. Orang yang sudah tahu saya berbicara apa adanya. Kesaksian saya real, nyata, sampai dimuliakan saya, sampai berikan kemuliaan, kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa anak Maryam, yang sudah ada di tengah-tengah kita ini pada saat ini ya. Jadi diangkat derajat saya, diangkat, dimuliakan Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang tersolimi itu dalam hal kebenaran, selama hidupnya tersolimi, itu diangkat derajatnya oleh Tuhan langsung. Supaya apa? Di mata dunia itu, saya itu tidak lagi, takutlah mereka hina-hina saya. Saya bercahaya begini sementara mereka auranya sangat gelap. Mukanya sudah jadi kayak nenek lampir, tetek lampir. Orang itu yang punya iri hati, dengki, dendam, hati busuk, suka menyiksa saya, suka mensolimi saya, suka memfitnah saya, suka melakukan saya, auranya gelap Bapak Ibu, sangat gelap. Mukanya pun madesu, masa depan suram. Gelap, Bapak Ibu bisa lihat deh sekarang mereka itu. Tidak ada kedamaian di hati. Saya semakin dihina, Anda semakin hina. Ya, semakin Anda fitnah saya semakin bercahaya. Haleluya. Karena apa? Saya tidak balas hinaan Anda dengan hinaan, cacian Anda dengan cacian, makian Anda dengan makian. Makanya Tuhan muliakan saya. Haleluya ya. Tante transgender kah? Tidak sayang. Nggak ada transgender, nggak ada Donald. Donald bebek transgender kah Donald bebek? Tante ini asli, wanita asli ya. Wanita Ibu Pertiwi asli ya. Masa nggak bilang cantik-cantik bagi tante transgender? Haleluya. Ya. Cantik-cantik begini dia bilang transgender. Itu transgender itu adanya di neraka sayang. Tidak boleh ya baru-baru kelamin. Dari laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, lesbian, homo. Tidak boleh.
Tante cantik-cantik begini nggak ada bilang transgender lagi. Tante punya anak 3, tante pe anak, anda bilang transgender, transgender tidak bisa beranak sayang. Kalau transgender itu produksinya setan, produksinya Lucifer. Lihat kan itu Cica itu konfirmasi kan, transgender itu produksinya Lucifer, setan. Dengan kecanggihan teknologi mereka bisa merubah-rubah tuh alat kelamin. Itu produksinya setan, itu dajjal ya, ingat ini. LGBT, homo, lesbian, itu semuanya produksi daripada setan, kaki tangan setan. Supaya apa? Manusia di muka bumi ini tidak beranak cucu. Sedangkan perintah Tuhan itu beranak cuculah sebanyak pasir di laut, bintang di langit. Nah, seperti itu disuruh kan? Perintah Tuhan. Tapi kan setan ini dia cut. Dia bilang jadi lesbi saja kamu. Jadi homo saja. LGBT. Nah, itu kan mana ada dapat anak itu kalau begitu. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kamu mau main-main pedang-pedang di situ? Main pedang-pedangan. Mana bisa menghasilkan anak? Yang cewek lagi main apa di situ? Hah? Najis itu. Tinggal tunggu saja api Tuhan dari langit. Bakar kota-kotamu. Tahu-tahu besok sudah bakar. Kayak Sodom dan Gomora itu loh. Itu loh najis sekali kan. Kalau sudah ada di kota Sodom dan Gomora itu LGBT. Nah kita ini kan sudah ada di suasana roh 3 katak. Sodom dan Gomora LGBT, tinggal tunggu saja kotamu itu tak bakar. Mau itu tak bakar dengan bom nuklir kek, mau tak bakar dengan api halilintar dari langit kek, mau jatuh itu meteor dari langit, langsung gosong kotamu. Kau tidak bertobat hari ini, suara Tuhan engkau dengar dan tidak langsung bertobat, insaf, sadar akan dosa-dosamu, kelakuanmu itu yang najis, binasalah, mati tiba-tiba langsung neraka tempatmu. Mendingan dengar suara pertobatan, suara seruan kebenaran, ambil sikap, bertobat. Kalau Anda sudah terjebak di dosa itu, ya bertobatlah. Karena tempatnya api itu Bapak Ibu ya. Langsung api Anda, langsung lolos. Jalannya mulus itu sayang ya ke api. Itu pun kalau ada murka Tuhan, langsung tak curah Bapak Ibu. Mentah-mentah. Ingat Sodom dan Gomora yang lolos hanya siapa? Satu saja. Keluarganya Lot. Sedangkan malaikat Tuhan saja yang datang ya dalam tubuh manusia pada waktu itu. Orang-orang kota Sodom dan Gomora itu mau pakai Bapak Ibu. Ya, dorang mau pakai, dorang lihat kan malaikat Tuhan ini cantik, ganteng. Bolehkah kami pakai orang ini, orang asing ini yang datang? Itu kan bentuknya manusia. Dijamu sama Lot pada waktu itu ya. Untuk makan minum. Tapi kan isinya kan malaikat Tuhan. Yang untuk bawa lari Lot itu loh, untuk diungsikan. Sama seperti sekarang ini. Mempelai Tuhan dalam keadaan darurat, urgen. Mau itu kota itu dibinasakan, pasti datang malaikat Tuhan yang menyerupai manusia. Ambil casing manusia, datang. Tidak mungkin malaikat Tuhan dalam bentuk roh datang sama kita, kita kira setan yang datang. Coba kalau malaikat Tuhan dalam bentuk roh, apakah kita ini nyambung? Dia berbicara dalam roh, kita sementara dalam casing manusia jasmani, nyambungkah? Kita tahukah bahasa malaikat itu? Terus Anda manusia suka buat dosa. Apakah Anda bisa mengerti itu bahasa malaikat? Sedangkan dia roh. Tidak mungkin toh. Jadi malaikat itu rohnya malaikat, tapi casingnya manusia biasa. Makanya pada saat Lot dan keluarganya, Bapak Lot ya, pada waktu itu diungsikan oleh malaikat Tuhan, 2 orang itu kota sangat najis Bapak Ibu. Sama yang sekarang ini terjadi, kota kita ini, dunia kita ini kan sangat najis. Saya berbicara skala dunia. Dunia ini kan sangat najis. Coba Anda lihat itu maraknya itu LGBT lesbian itu sudah diresmikan lagi. Anda lihat sudah diberkati, Anda lihat sudah dibaca doa di sana. Apa tidak viral itu di video-video? Itu kan mulai diilegalkan. Dunia loh, skala dunia ini bukan sangat najis ini. Dunia ini sudah jadi kota Sodom dan Gomora. Makanya kota-kota itu kan sudah dihukum satu-satu. Terbakar tiba-tiba, hangus tiba-tiba, gosong tiba-tiba. Besoknya sudah jadi puing-puing api, tinggal masuk berita saja berapa ratus yang meninggal, berapa ratus yang terbakar hidup-hidup, gitu-gitu deh. Ya, atau tidak mereka saling baku genosida ya dengan perang. Tuh habiskan manusia binasa. Habislah. Anda tidak mau bertobat, langsung neraka Anda, langsung.
Coba kalau hukum Tuhan, dia tunggu Anda itu bertobat di pintu tobatnya. Anda tidak mau bertobat, ya salah sendiri. Neraka tempatmu. Anda bertobat, ya surga tempatmu. Nanti Anda kan jadi baik-baik di sana. Kalau Anda tidak tahu memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar, ya jadi baik-baik kan. Nanti inkarnasi lagi di zaman akan datang. Anda itu jadi apa? Jadi anak orang kaya kah? Orang susah kah? Kan ada inkarnasi-inkarnasi roh kan. Seperti itu. Ya, Anda baik ya. Anda baik ya pasti Anda selamat. Anda baik, Anda pelaku firman Tuhan. Anda percaya Tuhan Yesus, Isana Maria itu jalan yang lurus. Kan hanya dia tahu jalan ke surga. Masa Anda mau minta petunjuk jalan ke surga sama orang lain? Pastilah. Ya. Halo, Bucan. Milva jeruk manis ya. 1000 Indonesia nonton di YouTube. Sama dengan Agatha, debat agamamu. Saudara Randi Setiawan. Aduh, berarti Anda ini buta tuli telanjang ya. Kasihan Anda. Harus banyak belajar Anda ya. Anda tidak lihat ini. Super cahaya begini malaikat Tuhan, Anda suruh lagi bertobat. Tertawa saya baca-baca ini yang komen-komen pakai logika ini ya, ular-ular. Susah Anda kalau mau dipahami antara manusia beriman dan manusia berlogika itu sangat susah ketemunya sayang. Susah. Kau tidak pakai iman, kau tidak pakai hati, susah. Kau tembusnya di ular. Ular itu setan yang melingkar-lingkar di batang otakmu itu. Pakai saja itu terus, tembusnya neraka. Haleluya. Ini yang percaya begini, ini malaikat Tuhan. Tuhan itu sendiri, Allah itu sumber cahaya. Jadi malaikat-malaikatnya itu percaya cahaya. Itu. Jadi besok-besok kalau kita sudah pakai tubuh supranatural, Anda itu tinggal melihat di CCTV. Hanya ada cahaya yang lewat. Tidak ada lagi tubuh manusia. Lihat saja ke depan. Anda yang tertinggal di dunia ini antikris. Di CCTV di mana Anda hanya lihat kami itu berjalan ya cahaya doang. Itu malaikat sayang. Tandanya itu malaikat. Casingnya pakai manusia tapi isinya yang dicari tahu malaikat. Malaikat Tuhan ya. Jangan bodoh-bodoh jadi manusia ya. Harus pintar-pintar sayang jadi manusia ya. Harus pintar-pintar. Kata King of the Kings. Hobi open BO mana tahu. Tiada dia tahu. Haleluya. Dibuka Anda. Hobi-hobi main-main kotor di dunia tidak tahu. Tidak tahu itu malaikat Tuhan itu seperti apa modelnya cahaya. Jadi kalau kita besok sudah mengambil tubuh supranatural, tidak makan, tidak minum, kita akan dilihat hanya cahaya. Gitu. Makanya jangan berbuat dosa supaya tahu. Ya. Ini lagi. Rudentri Nugroho. Cekodam lagi. Aduh. Ular. Mempelai so bilang, matanya di sini ya setiap live mau cekodam. So tahu kan itu bentuk kodam. Ikan berlele, ya ikan lele bulu tipis. Samping kiri, samping kanan ada bulunya gatal, sangat gatal. Mempelai so siapkan itu belanga goreng dengan minyak goreng. Tinggal tunggu Mama Nidi masuk itu ikan bulu lele di belanga goreng. Ini tidak ada kodam-kodam ini.